sudah sejak Agustus, September ya, itu memberikan atau melaporkan kepada aparat pemerintah terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk memagar laut di Tangerang. Banyak daerah-daerah atau wilayah pesisir laut kita ini itu sudah diubah ya, status wilayahnya itu menjadi kawasan-kawasan yang komersial. Laut itu nggak boleh diberikan alas haknya. Dia adalah common property, satu barang publik yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara. ATR BPN membatalkan 50 HGB dan SHM, tapi sampai sekarang kita belum melihat ya siapa yang dipanggil, perusahaan mana yang bertanggung jawab. Laut itu berhubungan sangat berkaitan dengan eksistensi nelayan. Jadi nelayan tanpa laut ya bukan nelayan, kan gitu kan. Jangan pemerintah itu nanti jadi pemadam kebakaran ya, dalam tanda kutip ya, ketika kasus muncul baru merespon. Ya sama seperti kayak Tangerang ini ya. Halo, kembali lagi di podcast Fore Politik yang muda yang berpolitik. Nah teman-teman, kali ini kembali lagi bersama aku, Ayu Oktavi. Nah kali ini kita mau ngobrol soal isu yang waktu itu viral ya Mas ya. Mungkin sampai sekarang sih masih jadi perbincangan hangat gitu. Isunya masih terus naik gitu ya, dan masih terus banyak diomongin juga gitu ya di masyarakat. Nah ini sekarang kita mau ngobrol bareng dengan Mas Dani Setiawan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Halo Mas Dani, ini manggilnya Mas? Boleh, Pak, Mas, Abang. Abang, Pak, boleh terserah. Mbak Ayu. Mas Dani aja ya manggilnya, oke. Ya. Apa kabar Mas? Baik, Mbak Ayu. Terima kasih sudah bermain-main ke kantor Tirto ya, Mas Dani. Terima kasih juga udah undang ya, Ayu ya. Ya ini mungkin teman-teman mau lebih banyak tahu juga nih soal apa yang mau kita obrolin hari ini nih Mas Dani. Jadi mungkin beberapa waktu lalu ya, mengawali 2025 gitu. Isu yang viral banget kan soal pemagaran laut ya waktu itu gitu ya, di beberapa wilayah di Tangerang dan juga Bekasi gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalkan saya pribadi dan juga mungkin masyarakat masih berpikir kalau pemasangan pagar laut itu sesuatu yang misterius banget gitu. Nah kalau dari Mas Dani sendiri, kenapa sih bisa semisterius itu soal pagar laut ini? Iya, ya memang betul ya. Di awal tahun 2025 ini kita dihentakkan gitu ya oleh satu peristiwa ya, munculnya pagar gaib gitu kan. Ya meskipun sebenarnya pembangunan pagar laut yang ada di sepanjang pesisir Tangerang ya, yang mengemuka ya, yang menjadi isu publik yang sangat besar. Di Bekasi ya ada lagi, dan kemudian muncul daerah-daerah lain ya, Sidoarjo ya, lalu kemudian di beberapa tempat yang lain. Ya itu menurut saya merupakan puncak gunung es sebenarnya ya, dari berbagai peristiwa yang lain yang juga muncul di banyak lokasi, bagaimana ruang laut ya yang harusnya menjadi public property common property gitu. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menangkap ikan bagi nelayan ya, lalu kemudian ruang publik untuk rekreasi pantai ya, yang harusnya itu dilindungi ya, diakui keberadaannya oleh negara. Tetapi justru yang kita lihat sekarang sebenarnya ada upaya untuk melakukan privatisasi ruang laut itu untuk kepentingan-kepentingan komersial oleh mereka yang memiliki akses ya yang besar kepada kekuasaan, betul. Ya, memiliki modal yang besar gitu, sehingga bisa mengangkangi hukum ya, mengakali kebijakan-kebijakan sehingga itu menguntungkan kepentingan mereka gitu. Tapi apakah sebenarnya masyarakat khususnya nelayan gitu ya, masyarakat pesisir nggak mengetahui Mas pembangunan? Ya sebenarnya tahu ya, anggota-anggota kami di Tangerang misalnya itu sudah sejak Agustus, September ya, itu memberikan atau melaporkan kepada aparat pemerintah di tingkat lokal ya, di desa, di pemerintahan kabupaten terkait dengan aktivitas yang dilakukan untuk memagar laut di Tangerang ini. Karena apa? Karena itu mengganggu mereka, gitu, mengganggu nelayan melaut ya. Lalu kemudian akibat dari pagar laut itu jalur keluar masuk, apalagi malam ya. Kan banyak nelayan ini, Ayu bayangkan nggak hanya melaut di siang hari, tapi juga malam hari. Kalau tidak ada penerangan,
nanti kapalnya bisa tertabrak, ya mesinnya tersangkut dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya udah diketahui, ya, dilaporkan, tapi saya kira tidak ada tindak lanjut yang cepat, ya, respon yang cepat dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tapi tadi sempat disebutkan sama Mas Dani kalau misalkan ini juga terjadi di wilayah lain tadi di Sidoarjo. Itu bisa dijelaskan nggak sih Mas kondisinya seperti apa kalau di Sidoarjo? Ya sebenarnya pada 2019 ya kami sudah mendapati ya satu informasi yang insya Allah valid gitu ya, yang juga dimiliki saya yakin sekali oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa banyak daerah-daerah atau wilayah pesisir laut kita ini itu sudah diubah ya status wilayahnya itu menjadi kawasan-kawasan yang komersial ya. Lalu kemudian terbit di atas laut itu surat-surat atau hak guna bangunan, sertifikat hak milik ya, yang sebenarnya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan gitu oleh undang-undang ya. Kami dulu misalnya tahun 2010 ya, ketika membawa Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang hak pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salah satu yang kami gugat adalah mengenai pasal-pasal HP3, ya, hak penguasaan pengelolaan pesisir, ya, di mana gugatan kami waktu itu ya menyatakan bahwa laut itu nggak boleh diberikan alas haknya, ya. Dia adalah common property ya, satu barang publik yang bisa dimanfaatkan oleh semua warga negara Indonesia dan bahkan aktivitas-aktivitas yang sudah terjadi di wilayah laut itu khususnya nelayan-nelayan kecil dan tradisional justru itu harus dilindungi, bukan malah disingkirkan karena pemerintah ya menerbitkan beragam hak ya kepada individu maupun swasta di sana. Nah jadi itu pangkal soalnya ya. Jadi pangkal soalnya adalah ada satu skenario gitu ya, satu praktik ya yang mengangkangi dari perintah konstitusi dan undang-undang ya yang melarang untuk melakukan privatisasi ruang laut itu. Nah itulah yang terjadi di banyak lokasi, di banyak tempat di Indonesia. Alasannya macam-macam ya, untuk reklamasi ya, untuk properti ya, dan macam-macam ya. Apalagi mungkin sekarang banyak proyek-proyek strategis nasional ya yang menempati kawasan-kawasan pesisir dan laut. Tapi di sejumlah wilayah yang tadi dipagari pagar laut itu, pihak KNTI udah tahu belum sih kayak siapa dalang di balik itu? Yang di mana nih? Yang di Tangerang, di Banten gitu. Ya kalau saya kira perkembangan terakhir ya, saya kira sudah banyak dipublikasikan juga oleh media, oleh sejumlah pengamat ya, laporan-laporan warga gitu, bahwa pemagaran laut di Tangerang itu bukanlah ya dilakukan oleh orang yang nggak jelas gitu ya, jelas ya orangnya, jelas perusahaan yang mendapatkan HGB mendapatkan SHM, lalu kemudian atas nama HGB dan SHM yang ilegal itu mereka melakukan pemagaran itu. Dan saya kira ini banyak kaitan dengan ya perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar kawasan itu ya, yang mengembangkan properti, kawasan bisnis ya, kawasan komersial, sehingga saya kira mudah sekali sebenarnya sekarang bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan sekarang sebenarnya udah jalan semua juga Kejaksaan udah jalan ya. Lalu kemudian polisi juga saya dengar udah jalan, KPK mudah-mudahan segera juga jalan ya untuk menelusuri ya dari mulai kasus penerbitan HGB dan SHM yang ilegal itu ya sampai pada pemagaran ya laut itu sendiri yang itu sebenarnya merupakan aktivitas yang ilegal juga ya. Jadi KKP saya kira udah menunjukkan satu langkah ya untuk menyegel itu, yang itu artinya menunjukkan bahwa pagar itu pagar yang ilegal gitu. Jadi bisa ditindaklanjuti secara hukum. Tapi sebelumnya pemagaran laut yang kalau kita lihat di Banten itu kan masyarakat sudah sempat melaporkan gitu ya pada 14 Agustus lalu gitu. Nah itu DKP juga sudah mengakui bahwa sudah pernah dilaporkan. Tapi sampai sekarang sejauh mana sih diberhentikan soal tindak lanjutnya itu, Mas? Ya itu dia, Ayu ya. Kita yang hampir 1 bulan ya. 1 bulan ini sejak penyegelan, lalu kemudian
terakhir ATR BPN membatalkan 50 HGB dan SHM ya. Tapi sampai sekarang kita belum melihat ya siapa yang dipanggil, ya perusahaan mana yang bertanggung jawab, ya kepala desa mana yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum itu gitu. Nah jadi sebenarnya kita publik ya berhak menuntut aparat penegak hukum sekarang untuk lebih terbuka, lebih transparan ya. Karena ini proses ini sudah dilihat oleh jutaan mata kan di Republik ini dan bahkan saya kira luar biasa gitu ya. Itu terjadi di katakanlah halaman depan dari Istana Negara ya, halaman depan dari kantor-kantor pusat pemerintahan di Jakarta ini yang harusnya ya tindakan-tindakan semacam itu bisa direspon secara cepat ya, apalagi sudah ada pihak-pihak yang diindikasi bertanggung jawab untuk melakukan itu. Ya lain lagi kalau kita bicara misalnya itu dilakukan di pulau terluar sana gitu ya. Nah, itu pun sebenarnya kalau sudah diketahui seperti yang di Tangerang ini bisa ditindaklanjuti. Tapi saya kira kita sekarang menunggu ya supaya kasus ini yang sudah terang benderang ini jangan dibuat gelap gitu kan, jangan dibuat samar-samar ya. Aktornya sudah ada ya, orang yang bertanggung jawab saya kira sudah mudah ditemukan perusahaan yang melakukan ya mendapatkan HGB ilegal ataupun SHM ilegal itu bisa ditelusuri gitu. Jadi di situ aja kita bermainnya gitu. Tapi kemudian kalau misalkan sudah diketahui seperti itu, tadi kan Mas Denny sebut juga kalau sudah jelas gitu ya jangan sampai dibuat gelap, itu apa sih yang akhirnya menghambat untuk bisa mengungkap gitu siapa aktor-aktor di balik pagar laut? Ya saya kira mungkin salah satunya adalah ini berkaitan dengan aktor-aktor ya atau pihak-pihak yang selama ini menjadi backup ya dari kekuasaan ya dengan kontribusinya atau peran-peran mereka selama ini untuk melakukan investasi ya kan gitu ya, dianggap berperan di dalam membangun ekonomi gitu. Nah hal-hal yang semacam ini sebenarnya tidak boleh menjadi pertimbangan hukum ya. Jadi hukum itu kan tegak lurus saja kacamata kuda gitu. Kalau ditemukan buktinya ya faktanya ya sudah ya mau siapapun, mau anak presiden sekalipun gitu ya, mau beratus miliar dia sudah berinvestasi, tapi kalau investasinya kegiatan-kegiatan usahanya itu melanggar hukum ya maka itu harus diproses, harus tegakkan. Dan saya kira ini juga yang menjadi satu presiden yang positif ya. Kita tahu selama ini kan salah satu kendala ya di dalam persoalan ekonomi kita adalah persoalan hukum ya. Dari mulai aturan yang berubah-ubah sampai penegakan hukum yang tidak jelas, tidak pasti. Nah ini kesempatan saya kira ya bagi aparat penegak hukum, bagi pemerintah di masa pemerintahan Pak Prabowo ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah hari ini memiliki komitmen terhadap penegakan hukum yang itu nanti berimplikasi pada ekonomi ya, ada kepastian ya, ada perlindungan gitu dan sebagainya. Tapi sejauh mana sebenarnya pagar laut ini berdampak kepada masyarakat pesisir gitu, khususnya nelayan, tadi kan disebutkan juga akan berpengaruh pada ekonomi gitu kan. Ya khususnya bagi kami ya, nelayan kecil dan tradisional ya, kami di organisasi nelayan KNTI ini, laut itu berhubungan sangat berkaitan dengan eksistensi nelayan. Ya. Jadi nelayan tanpa laut ya bukan nelayan kan gitu kan. Sama seperti petani tidak punya tanah ya, dia masih bisa bertani ya, tetapi tidak punya kekuasaan untuk mengelola, memanfaatkan tanahnya untuk meningkatkan kesejahteraannya gitu. Nah kalau di laut ya nelayan dibatasi atau dihalangi aksesnya untuk mencari ikan di laut, sudah pasti dia ya akan berdampak besar ya. Karena mayoritas nelayan Indonesia ini nelayan kecil ya yang pendapatannya diperoleh setiap hari ketika mereka melaut. Jadi kalau mereka nggak melaut, mereka nggak punya pendapatan. Gitu. Jadi sekali lagi, ruang laut itu berhubungan dengan eksistensi atau keberadaan nelayan. Karena itu
pengakuan dan perlindungan terhadap ruang laut itu merupakan perjuangan yang utama bagi nelayan-nelayan kecil atau khususnya nelayan tradisional kita ini gitu. Nah, karena itu ya kami mendorong ya kepada pemerintah, mendesak kepada pemerintah ya eksistensi dari pemanfaatan sumber daya alam di laut ini itu harus diakui, harus direkognisi dan harus dilindungi. Mengapa ya? Karena tadi saya sudah sampaikan ya, tahun 2010 ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan laut itu, ada 4 hal yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan tafsir atau terobosan Mahkamah Konstitusi terhadap makna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pasal 33. Yang pertama itu adalah ya Mahkamah Konstitusi mengatakan ya pemerintah ya harus memaknai frasa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam pasal 33 itu. Yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat. Yang kedua ya pemerataan manfaat dari sumber daya alam itu. Jadi bukan saja sumber daya alam itu harus dimanfaatkan bagi kepentingan rakyat, tetapi juga harus ya dikelola, dimanfaatkan secara merata. Tidak boleh hanya orang-orang segelintir orang saja yang memanfaatkan sumber daya alam itu. Tidak boleh hanya karena Mbak Ayu punya modal besar lalu kemudian menguasai pemanfaatan sumber daya alam itu termasuk di laut ya untuk kepentingan pribadi sekelompok orang itu. Nah yang ketiga, nah ini yang paling penting ya. Yang ketiga adalah partisipasi rakyat di dalam menentukan pemanfaatan sumber daya alam. Diikutkan. Jadi selain bisa dimanfaatkan, selain didistribusikan secara merata, 2 hal ini hanya bisa tercapai kalau ada instrumen ketiga ini. Ya, rakyat terlibat, didengar suaranya, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Ya. Jadi ini 3 instrumen utama kriteria konstitusional ya di dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk ya ketika kita bicara soal laut. Jadi saya kira ya kalau ada praktek-praktek yang kita lihat seperti kasus Tangerang, Bekasi ya, Sidoarjo atau yang lain-lain, yang paling fatal dari proses ini adalah ada praktek pembegalan terhadap konstitusi ya. Konstitusi ini perintahnya jelas gitu, nggak boleh ya wilayah laut diprivatisasi, dikuasai gitu. Jadi selain ada pembegalan terhadap konstitusi ini, juga pembegalan terhadap undang-undang ya. HGB diterbitkan kan gitu ya, SHM diterbitkan. Jadi ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang laut, tapi itu diterabas gitu ya. Lalu kemudian dianggap ya wilayah itu masih wilayah daratan. Jadi ya inilah yang potret besarnya begitu ya. Potret besarnya sebenarnya amanat konstitusinya dilanggar ya, diabaikan ya. Tapi juga undang-undangnya itu sendiri itu dilanggar ya, diabaikan. Ya. Jadi inilah praktek ya apa kita sebut ya? Kita sebut ya praktek ya pembegalan ya terhadap konstitusi dan undang-undang. Yang itu berdampak pada ya kemiskinan rakyat ya, nelayan, masyarakat pesisir karena mereka dimarginalisasi ya dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam laut. Kalau ini kan mungkin peran pentingnya memang ada di pemerintah gitu ya, Mas. Maksudnya untuk menyejahterakan masyarakat pesisir gitu ya, nelayan. Tapi kalau misalkan dari KNTI sendiri ada langkah konkret nggak sih Mas untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pesisir ini khususnya nelayan? Ya kenapa kita begitu concern pada hal ini Mbak Ayu ya, soal ruang laut, soal akses nelayan masyarakat pesisir terhadap laut ya. Karena data-data ya yang tersedia yang juga dipublikasikan oleh pemerintah itu menunjukkan sesuatu yang sangat ya luar biasa gitu. Jadi ada situasi emergensi ya yang dialami oleh mayoritas masyarakat daerah pesisir terkait dengan kondisi sosial ekonomi mereka ya. Kawasan pesisir ya khususnya nelayan di Indonesia itu adalah rumah bagi kemiskinan ekstrim ya. Jadi kalau kita bicara masyarakat pesisir, nelayan, itu kita bicara mengenai second class, ya masyarakat kelas 2 di Republik ini, yang kondisinya miskin ekstrim, gitu ya. Dan selama ini pembangunan itu mengabaikan, ya
kelompok ini, kelompok masyarakat pesisir dan nelayan ini. Nah karena itu sudahlah mereka sekarang ya berada pada kondisi yang kemiskinan, ketimpangan yang besar ya. Akses terhadap sumber dayanya juga dibatasi gitu. Nah, apa yang kami lakukan ya? Yang KNTI lakukan tentu saja sebagai organisasi nelayan ya banyak hal ya. Nah, dari mulai tadi misalnya mengurus ya bagaimana nelayan-nelayan kecil ini bisa punya akses tadi terhadap wilayah tangkapnya ya. Bagaimana mereka sebelum melaut itu bisa punya akses terhadap BBM bersubsidi. Nah, ini juga soal penting ya. 82% survei kami 2021 nelayan kecil itu nggak bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Mereka membeli BBM itu 40% lebih mahal dari harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu akibatnya apa? Akibatnya ketika mereka menangkap ikan, menjual ikan, pendapatan mereka semakin berkurang karena dipotong membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Kan gitu ya. Jadi kami dalam konteks ini berjuang ya, mengadvokasi bersama-sama teman-teman nelayan di seluruh Indonesia agar akses terhadap BBM bersubsidi itu bisa didapatkan. Sekarang alhamdulillah ya ada terobosan-terobosan ya untuk menyederhanakan misalnya untuk membuat surat rekomendasi pas kecil bagi nelayan ya. Nah sekarang kami mulai bangun koperasi-koperasi di daerah-daerah pesisir, koperasi-koperasi nelayan yang juga bisa mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan. Di basis KNTI kami sekarang sudah ada 7 SPBUN yang kami mulai rintis dirikan sejak 2 tahun yang lalu ya. Yang itu pelan-pelan ya kita tentu saja berkolaborasi dengan banyak pihak ya termasuk yang pemerintah, Pertamina, BPH Migas ya supaya betul-betul memastikan agar distribusi BBM ini sampai langsung ke tangan nelayan kecil gitu. Nah, di sektor hilirnya ya ini tentu saja aktivitas perikanan itu kan dari pra melaut dan pasca melaut ya. Nah, pasca melautnya itu kita bicara mengenai bagaimana harga ikan ya bisa stabil ya. Bagaimana pasar itu bisa dipastikan ya. Bagaimana ibu-ibu perempuan-perempuan pesisir yang banyak terlibat dalam pengolahan hasil perikanan ya, itu bisa dikuatkan, bisa dijamin permodalannya, bisa dijamin akses pasarnya. Sehingga dia bisa membantu suaminya ataupun keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah ini banyak hal yang saya kira kami di KNTI juga nggak mungkin melakukan ini sendirian ya. Butuh keterlibatan, kolaborasi dari banyak pihak, dari media, ya, dari dunia usaha, dari pemerintah sudah pasti. Anak-anak muda harus ngelihat ini ya sebagai potensi masa depan ekonomi kita, ya sektor kelautan dan kemaritiman ini. Itu kita membutuhkan ide-ide inovatif yang progresif gitu ya dari anak-anak muda ini bagaimana mengangkat ya sektor ekonomi kelautan ini menjadi sandaran bagi perekonomian bangsa ini ke depan. Nah karena itu nggak boleh kita menganggap biasa saja kasus pemagaran laut itu. Ya. Karena berdampak ke semua aspek tadi. Karena dari situlah ya kita meneguhkan diri kita sebagai bangsa maritim ini. Ya. Jadi upaya-upaya untuk mengganggu, ya, mencederai, merusak ya wilayah laut dan pesisir kita itu sama saja penghinaan terhadap bangsa kita ini sebagai bangsa maritim gitu. Nah, jadi saya kira kami dan semua kita ya ketika ribut-ribut soal ini itu ada dasarnya ya. Jadi bukan karena suka nggak suka, bukan dari faktor itu. Tapi kalau kita mulai ya melihat laut ini sebagai sesuatu yang objek eksploitasi ekonomi semata ya dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain, kita sebagai bangsa maritim bukan hanya memunggungi ya, tapi juga merusak ya kelautan kita ini, yang itu sebenarnya merupakan tabungan ya bagi generasi hari ini maupun generasi yang akan datang. Ya mungkin kalau diketahui pagar laut ini kan juga sudah banyak sekali dicabut ya beberapa. Jumlahnya itu sampai mungkin udah berapa kilometer waktu itu dicabut, tapi belum semua ya Mas? Belum. Kemarin kami baru aja mendapat video ya, kiriman video dari anggota di Tangerang ya, mereka senang sekali ya, mereka memberikan testimoni gitu dan merekam aktivitas mereka yang sudah mulai normal ya untuk menangkap ikan di perairan di Tanjung Pasir itu.
Dan bersyukur bahwa apa namanya kasus ini direspon ya oleh pemerintah, ya mendapat atensi publik yang luas gitu, sehingga aktivitas mereka mulai normal dan pendapatan mereka mulai bertambah gitu. Ya, nah saya kira kita syukuri ya. Jadi meskipun belum selesai semua nih, ya masih banyak apa yang belum dicabut gitu. Mudah-mudahan kita dorong terus ya agar Angkatan Laut ya, pemerintah, polisian ya dan nelayan itu terus ya bekerja ya untuk bisa mencabut pagar ini. Dan hal yang lain seperti yang tadi awal sekali kita diskusikan kan, soal bagaimana proses hukum ya yang bisa dilakukan ke depan. Berarti sejauh ini wilayah yang pagar lautnya sudah dicabut, yang sudah semuanya full tercabut di mana, Mas? Belum. Oh, belum semua. Di Tanjung Pasir tadi belum Tanjung semuanya. Pasir baru sebagian kan. Oh, Nah, jadi sebagian wilayah di Tanjung Pasir itu sudah tercabut ya. Sementara yang daerah ke sana ya, Kohot dan lain-lain kan belum. Ya belum semua gitu. Jadi kita terus saja harus dipantau terus ya. Jangan sampai orang lupa gitu kan bahwa ini pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini mungkin selain apa namanya pencabutan pagar laut, dari KNTI sendiri ada solusi lain nggak sih yang diharapkan terkait persoalan pagar laut ini? Ya tadi soal utamanya adalah perlindungan terhadap wilayah penangkapan ikan nelayan-nelayan kecil kita ya. Kalau itu tidak dilindungi, ya bahkan dibiarkan, ya wilayah penangkapan ikan itu dikompetisikan dengan aktivitas yang lain, ya perizinan di wilayah pesisir dan laut itu terus-menerus datang, Mbak Ayu, ya terus-menerus mengintai, gitu. Baik itu untuk aktivitas migas misalnya, ya, atau seperti dalam kasus Tangerang untuk aktivitas properti, ya, atau pariwisata. Di laut, ya kan, wilayah konservasi gitu, atau aktivitas yang lain. Jadi kita sudah harus mulai ya memikirkan bagaimana rekognisi pengakuan ya terhadap satu wilayah pengelolaan atau wilayah tangkap nelayan kecil ini betul-betul kuat secara hukum gitu, ya. Ya tidak hanya oke, kalian boleh melaut di wilayah itu, di wilayah laut itu gitu. Tapi kemudian izin-izin yang mendesak ya nelayan kecil itu menjadi melaut lebih jauh ya di tempat yang lain itu nggak dibatasin atau nggak dikontrol gitu. Nah yang kedua yang paling penting ya, saya kira mengapa kita harus peduli terhadap hal ini, itu karena nelayan-nelayan kecil kita itu adalah pahlawan dari penyediaan pangan di Republik ini, di bangsa ini ya. Lebih dari ya 80% hasil produksi perikanan di Indonesia itu diproduksi oleh nelayan-nelayan kecil, ya. Jadi kalau kita menyingkirkan mereka dan statistiknya menunjukkan itu ya, terjadi penurunan jumlah nelayan ya sejak bertahun-tahun ya. Karena apa? Karena tadi ya, satu wilayah tangkapnya makin terdesak ya. Kedua, jaminan harga ikannya juga nggak pasti kan gitu ya. Ditambah faktor-faktor eksternal misalnya perubahan iklim ya dan lain-lain dan sebagainya gitu. Jadi kami ya KNTI dan saya kira semua organisasi nelayan yang ada di Indonesia sangat berkepentingan terhadap hal ini gitu. Eksistensi nelayan itu adalah bagian dari eksistensi bangsa ini. Ya, bangsa ini ratusan tahun yang lalu ya, berabad yang lalu itu dikenal sebagai bangsa pelaut ya, yang melaut bukan saja di wilayah perairan Indonesia tapi di berbagai benua ya, mentransaksikan pengetahuan, penemuan-penemuan baru ya, kebudayaan, nilai-nilai dan sebagainya. Yang itu nggak bisa kita lepas dari keberadaan bangsa kita ini, termasuk di dalamnya nelayan ya, sebagai salah satu pewaris ya dari bangsa maritim kita ini. Jadi saya mengajak ya kita semua, Mbak Ayu, teman-teman Mbak Ayu ya, atau teman-teman media ya, kita mulai ya memberikan perhatian yang lebih besar ya pada masalah ini ya, karena tadi kaitan dengan pangan misalnya ya, ancaman krisis pangan dunia. Oke. Sektor-sektor apa namanya pertanian ya itu mulai mendapatkan masalah kan,
ya karena masalah iklim dan sebagainya gitu. Nah, laut mulai dilihat sebagai satu, dan sudah sejak lama sebenarnya ya, menjadi satu penopang dari produksi pangan dunia ini gitu. Jadi kalau kita melupakan aspek ini ya, kita ya tadi ya, kita sebenarnya sedang melupakan ya peradaban kita. Yang kedua, kita sedang bunuh diri gitu ya, karena dari mana lagi ya kita bisa mengandalkan asupan pangan, protein, perikanan kalau bukan dari nelayan kita. Tapi mungkin Mas, beberapa waktu lalu kan juga sempat disebutkan gitu ya, Jaringan Rakyat Pantura itu menyebut kalau pembangunan pagar laut di wilayah Tangerang itu adalah hasil swadaya masyarakat. Nah, ini KNTI sebenarnya tahu nggak sih soal hal ini? Enggak mungkin lah. Oke, ya. Kenapa Mas? Ya, kenapa kemudian muncul asumsi itu? Ya kan tadi saya bilang ya, nelayan, masyarakat pesisir itu adalah the poorest of the poor ya di Republik ini. Orang yang paling miskin ya, rumah bagi kemiskinan ekstrim ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku gitu kan, membiayai ya, apalagi dia mengaku sebagai nelayan, saya kira itu bohong gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi nggak usah didengerin gitu ya. Itu, dan kalau perlu ya kita selidiki ya siapa yang nyuruh dia bicara itu kan. Ini kan juga mungkin berkaitan juga gitu ya, kemarin pagar laut kan sudah mengantongi sertifikat HGB dan juga SHM itu kan beberapa diantaranya tuh ratusan, 263 itu perusahaan dan juga perseorangan gitu kan Mas. Nah itu KNTI melihat kondisi ini seperti apa? Ya bagus ya. Saya kira Kementerian ATR BPN melakukan langkah yang sangat baik ya. Sejak awal menyampaikan kepada publik bahwa kasus ini bukan hanya kasus semata pemagaran laut secara ilegal, tapi ini dilakukan dengan cara-cara ya melanggar hukum ya, dengan menerbitkan ya HGB dan SHM yang ilegal itu. Dan sampai sekarang kita sudah dengar ya ada 50 HGB ataupun SHM yang sudah dibatalkan ya oleh Kementerian ATR BPN. Tapi itu adalah tindakan administratif kan? Ya sudah seharusnya Kementerian ATR melakukan itu. Nah, ini harus jadi petunjuk ya bagi aparat penegak hukum seperti saya bilang tadi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam praktek-praktek melanggar hukum ini. Apakah pemagaran laut itu sendiri ya ataupun penerbitan dari HGB dan SHM. Ini mungkin permasalahan seperti ini soal pagar laut, kemudian SHM, terus kemudian HGB yang tadi ilegal disebutkan oleh Mas Dani tadi, itu sebenarnya terjadi juga nggak sih di wilayah lain, dan itu sebenarnya memang sudah sering terjadi gitu? Ya banyak, ya seperti saya bilang tadi ya, banyak sekali ya, modusnya juga beragam ya. Di Pulau Pari ya sebenarnya tadi saya sampaikan mereka melakukan reklamasi secara ilegal gitu. Dan sudah segel ya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di Surabaya ya itu juga ada 1000-an hektar yang akan dilakukan reklamasi yang itu mengganggu wilayah penangkapan ikan nelayan-nelayan kecil dan tradisional di sepanjang pesisir Surabaya itu ya, di kampung Nambangan, Cumpat dan sebagainya gitu. Di Sidoarjo gitu ya, di Manado dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah satu modus ya yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, bagaimana upaya untuk mengokupasi wilayah ruang laut itu bagi kepentingan-kepentingan komersial dan kepentingan bisnis ya, yang dilakukan secara ilegal, dilakukan melanggar hukum gitu. Dan kalaupun legal ya, itu tidak mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan. Nah, jadi ada dua nih kita bisa pisahin ya. Ada yang ilegal, yang itu memang dijalankan atau dilakukan dengan cara-cara yang nggak benar secara hukum. Ada yang legal, ya, memang bisa dia ya diterbitkan izinnya oleh pemerintah, tapi izin itu tidak melibatkan rakyat ya yang berada di sekitar situ. Ya, tidak melalui satu proses kajian yang baik, terutama dampak lingkungannya apa ya bagi masyarakat, dampak sosialnya seperti apa gitu ya. Apakah ketika proyek itu dibangun yang untung itu rakyat atau pemodal aja, investor aja gitu ya. Nah, itu saya kira dua hal yang kita lihat ya sejauh ini.
Oke. Tapi mungkin ada permasalahan yang serupa juga di Wakatobi ya Mas ya? Itu soal juga SHM. Nah, ini menarik ya. Jadi faktanya ya, faktual ya di lapangan ini, wilayah pesisir ya, termasuk perairan pesisir ya, yang kita sebut itu juga berdiri ya rumah-rumah nelayan, kan gitu ya. Masyarakat adat ya, suku Bajo dan lain-lain yang memang tinggal di atas laut gitu. Nah, pertanyaan penting buat pemerintah kan, bagaimana ya eksistensi mereka? Mereka mau diakui nggak oleh negara? Kan gitu kan? Ya, atau mereka ya tidak diberikan ya, seolah-olah nggak ada gitu. Nggak ada pengakuan negara terhadap eksistensi dari masyarakat adat ataupun masyarakat di wilayah perairan pesisir itu. Nah, kami melihat begini ya, dulu ketika pemerintah ya, presiden atau Kementerian ATR BPN itu mau memberikan sertifikat hak milik kepada masyarakat adat ya yang tinggal di atas laut itu. Kami bilang mungkin caranya bukan memberikan SHM ya. Caranya ya berikan saja izin untuk tinggal ya di atas laut itu ya, nanti disepakati aja sampai seumur hidup atau apa kan gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena begini. Karena kami melihat sejak awal ya, kalau itu bisa diberikan, itu saya takut ya, atau kami khawatir itu bisa menjadi pintu masuk ya bagi praktek-praktek serupa ya di tempat yang lain ya, untuk memberikan alas hak kepada individu maupun korporasi pada wilayah perairan pesisir atau wilayah laut. Jadi caranya bukan dengan menguasai atau memberikan hak individu kepada terhadap wilayah laut itu gitu. Tapi diakui keberadaannya ya, lalu negara memberikan ya izin, apakah izin pengelolaan ya, pemanfaatan ya wilayah laut itu sampai berapa tahun ya, itu sangat tergantung ya oleh kebijaksanaan kan pemerintah, karena mereka memang lekat ya, kalau di dalam masyarakat adat tertentu kan, di suku Bajo dan lain-lain, mereka hidup mereka, eksistensi mereka lekat dengan laut gitu. Jadi mereka kalau mau dikasih pindah di daerah daratan itu juga menghilangkan nilai-nilai budaya dan eksistensi mereka gitu sebagai suku laut ataupun masyarakat adat yang tinggal di laut gitu. Jadi pemanfaatan, izin pemanfaatan wilayah laut itu bisa diberikan ya kepada mereka, dan saya kira pemerintah ya, yang paling penting adalah jangan sampai itu menjadi pintu masuk atau menjadi celah ya bagi upaya komersialisasi atau privatisasi ya ruang laut kita yang memang perintah konstitusinya seperti itu. Oke, ini kan peran besarnya memang dari tadi saya sudah sebutkan juga di pemerintah gitu ya. Nah ini kalau KNTI sendiri bekerja sama dengan pemerintah seperti apa sih, Mas Dani? Ya, kita bekerja sama ya, baik di level daerah ya maupun di level nasional ya, di pusat gitu. Kami ini kan organisasi nelayan yang berbasis anggota, ada di 65 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi buat kami bekerja sama dan berkolaborasi dengan pemerintah itu satu keharusan ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan itu bapak kami ya dalam konteks nelayan gitu. Jadi kami berharap mereka ya memberikan kebijakan-kebijakan ya, program-program yang mendukung ya peningkatan kesejahteraan dari nelayan-nelayan kecil ini. Dan bukan hanya KKP ya, tapi KKP harus juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, apakah itu Kementerian Investasi yang berkepentingan mendatangkan investasi kan, termasuk di wilayah pesisir dan laut ini, Kementerian SDM ya, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM ya. Jadi ini harus bekerja dalam kerangka kolaborasi multi pihak. Ya, nggak bisa kami sendiri sebagai organisasi nelayan, dan pasti tidak bisa ya. Juga tidak bisa pemerintah sendirian ya, seolah-olah maha tahu untuk mengerjakan sesuatunya ya. Dan sekarang saya kira trennya ya, program-program yang berhasil, kebijakan-kebijakan pembangunan yang berhasil di banyak negara, salah satu syaratnya adalah keterbukaan ya, keterlibatan masyarakat di dalam proses pembuatan kebijakan itu. Ya, jangan pemerintah itu nanti jadi
pemadam kebakaran ya, dalam tanda kutip ya. Yeah. Ketika kasus muncul Sudah baru terjadi, merespon. Ya sama seperti kayak Tangerang ini ya. Jadi kan kayak pemadam kebakaran, angkatan laut kayak pemadam kebakaran ya, Polairut ya, lalu pemerintah gitu. Jadi kasusnya itu tidak dimitigasi sejak awal. Ya, tidak dihitung dampak-dampak sosial lingkungannya. Sejak pertama kali misalnya proyek itu direncanakan. Nah, kami berharap ya, karena ini akan makin banyak Mbak Ayu ya ke depan proyek-proyek pembangunan yang akan menyasar wilayah pesisir dan laut ya, kami desak ya. Berarti disampaikan juga berarti ya? Iya ya. Kepada pemerintah kami terus-menerus sampaikan ya, jangan sampai ya ketika ini kasusnya dimanapun, bukan hanya dalam kasus Tangerang ya, ketika masyarakat sudah marah ya, sudah meledak ya, lalu kemudian barulah kita merespon. Nah, ini nggak boleh lagi ya. Jadi kita terima kasih ya, Pak Presiden kemarin cepat ya untuk memerintahkan pencabutan dan pengusutan. Saya kira itu sinyal yang positif ya bagi publik, khususnya bagi kami nelayan. Nah, ke depan hal-hal yang semacam itu jangan lagi tiba saat tiba akal seperti ini ya. Nah, jadi harus mulai sejak awal. Ya, perencanaan pembangunan mutlak harus melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, perempuan pesisir ya yang terlibat di dalam aktivitas sosial ekonomi gitu. Nah, ini harus menjadi satu platform ya dari pembangunan nasional kita yang ke depan ya, yang inklusif ya. Sehingga pembangunan tidak boleh menciderai kemanusiaan ya. Pembangunan tidak boleh menciderai lingkungan. Justru yang harus kita dorong ke depan, saya kira pikiran-pikiran sangat banyak ya. Pikiran-pikiran cerdas dari anak-anak muda, orang-orang yang kita sekolahkan ya ke kampus-kampus hebat di dalam maupun di luar negeri. Ayo kita berembuk, kita pikirin ya bagaimana tadi ya. Menciptakan, mendesain satu pembangunan nasional kita yang unggul ke depan ya, tanpa menimbulkan luka bagi masyarakat dan bagi lingkungan. Oke, berarti mungkin ke depannya udah ada komunikasi lagi belum Mas dengan KKP mungkin soal pencabutan selanjutnya, kami atau terus, mungkin ya, supaya nggak terulang lagi gitu. Ya, terus berkomunikasi ya. Kami tanya juga ya perkembangannya seperti apa gitu ya. Intinya kami melaksanakan atau melakukan peran-peran lah sebagai masyarakat sipil ya. Karena kami juga bukan negara kan, nggak boleh bertindak sendiri ya. Betul. Kami harus berkoordinasi, bertanya ya, mengontrol gitu. Jadi insya Allah ya komunikasi masih terus dilakukan, terus berlangsung. Kami mendukung ya setiap upaya-upaya dari pemerintah untuk mempercepat ya pencabutan pagar laut khusus dalam konteks Tangerang ya. Dan mendukung ya upaya-upaya hukum yang akan diambil oleh pemerintah untuk menindak para pelaku-pelaku itu ya. Dan kami harus tegaskan ya, rakyat, nelayan di belakang ya, polisi, KPK, kejaksaan ya di belakang Pak Presiden untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya ya. Dan yang lebih penting tadi, jadikan kasus ini sebagai pembelajaran untuk mereview ya, mengevaluasi, melihat lagi ya kasus-kasus yang lain yang terhampar di banyak tempat di daerah yang lain ya. Mulai dari Tangerang kita lihat ya, Sidoarjo, kita lihat Bekasi, kita lihat Pulau Pari, kita lihat Surabaya, kita lihat Manado, kita lihat di Riau ya, dan sebagainya. Ya, jadi itu ya bismillah lah saya kira ya. Mungkin bisa dibilang persoalan ini semoga bisa menjadi bahan untuk nanti mitigasi gitu ya Mas, untuk isu-isu yang lain terkait laut gitu ya, nelayan dan semacamnya gitu. Betul. Oke, mungkin terakhir Mas Dhani ini harapan Mas Dhani untuk permasalahan ini apa, dan juga mungkin untuk teman-teman masyarakat nelayan, harapannya Mas Dhani apa? Dulu di 2014 Pak Presiden Jokowi ya itu memberikan satu harapan besar kepada publik, kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada kami nelayan-nelayan kecil ini, bahwa kita sudah seharusnya tidak lagi memunggungi laut ya. Sebagai bangsa maritim ya, negara kepulauan terbesar, sudah seharusnya laut menjadi sumber dari kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Itu
luar biasa ya, visi kemaritiman yang dibawa, dipanggul ya oleh satu rezim pemerintahan yang memberi satu harapan bagi rakyat ya. Nah, tapi sekarang ya periode kedua visi maritim itu mulai redup ternyata ya, ketika zaman Pak Jokowi itu ya. Banyak mulai kasus-kasus yang terjadi di daerah-daerah pesisir yang itu mencederai ya komunitas masyarakat pesisir atau nelayan ya. Nah, kami nggak mau di masa pemerintahan Prabowo ini ya, 100 hari pertama Pak Prabowo memberikan angin segar, memberikan sinyal, memberikan harapan ya, menghapus utang UKM termasuk nelayan, petani kan gitu ya, memerintahkan untuk mencabut dan mengusut ya pagar laut ilegal itu. Saya kira itu adalah harapan ya, itu adalah sinyal ya, angin segar bagi nelayan, bagi masyarakat pesisir. Nah, kami nggak mau itu hanya jadi tadi ya, angin segar yang hanya lewat gitu ya. Sebatas janji mungkin ya gitu. Sebatas janji ya, atau sebatas mimpi indah gitu yang nggak bisa direalisasikan ya. Jadi kami mau sisa waktu ke depan, berarti berapa nih? 4 tahun berapa? 11 bulan berapa gitu ya? 4 tahun 9 bulan berapa gitu. Kami mau pemerintahan ini betul-betul kembali ya kepada amanat konstitusi Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33, menjadikan laut sebagai sumber dari kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat. Buatlah kebijakan-kebijakan yang mendorong agar masyarakat nelayan, masyarakat pesisir menjadi lebih sejahtera. Buatlah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembangunan di wilayah pesisir dan laut yang melibatkan rakyat, yang inklusif, yang partisipatif. Buatlah kebijakan-kebijakan pembangunan di daerah pesisir dan laut ya, yang memuliakan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan ya. Memuliakan lingkungan kita ya, karena saya kira itu adalah janji ya. Bukan hanya janji presiden ya, Pak Prabowo sebagai presiden, tapi itu adalah janji kita semua sebagai sebuah bangsa ya, kepada para pendiri bangsa kita, kepada tanah air yang kita cintai ini. Ya, kita berjanji bahwa kita menjaga ya sumber-sumber kehidupan kita untuk kita hari ini dan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Saya kira itu, Mbak Ayu ya. Jadi buat kami nggak muluk-muluk sebenarnya ya. Jaga, lindungi ya. Nggak usah digangguin ya. Nah, jadi kalau pemerintah belum bisa mensejahterakan nelayan, masyarakat pesisir karena keterbatasan dana apa segala macam, jangan gangguin ya, jangan diganggu kehidupannya ya. Nah, itu kan yang kayak gitu tadi kan mengganggu ya. Nah, udahlah ya, kita apa mau saya bilang ya, saya menyaksikan ya secara langsung di lapangan, di kampung-kampung pesisir ya, betapa nelayan-nelayan kita itu hebat-hebat, kuat-kuat, semangat-semangat ya, meskipun mereka berada pada kondisi yang tidak mudah ya, kondisi yang sulit gitu. Jadi itu buat saya adalah satu panggilan ya bagi saya pribadi dan orang-orang ya di khususnya para pemimpin ya, jangan tinggalkan rakyat ini ya, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir. Itu aja, mungkin terima kasih Mas Dani. Makasih, sama-sama ya. Sudah ngobrol seru soal pagar laut nih gitu ya. Kita tunggu terus tindak lanjutnya nanti seperti apa gitu ya. Semoga sama-sama kita kawal ya. Semoga kita kawal terus, semoga permasalahannya juga cepat selesai gitu ya, terkait juga dengan kesejahteraan tadi nelayan, masyarakat pesisir gitu. Dan juga untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast For Your Politik, yang muda yang berpolitik. Saksikan terus episode FYP yang tentunya semakin menarik. Terima kasih, sampai jumpa.